RB di sini. Kembali, saya akan membahas atau melakukan analisa teknikal di pound sterling terhadap US dollar seperti ini sekarang di time frame H1. Kondisinya sekarang adalah seperti ini, sudah terbangun. Sebelumnya adalah gelombang awal dari bullish ya, dari sini. Tentunya penentakan ini gelombang akhir, ini ada aturannya di Elliott Wave modern. Kenapa di sini, kenapa bukan di sini? Ini ada aturannya. Ya, jadi kalau Anda tertarik lebih detail, silakan inbox atau kirimkan pesan ke saya ya. Terus sementara ini saya bahas yang besarnya dulu. Nah, di time frame H1-nya seperti ini, bahwa sekarang sudah terbangun A, B, ya, A, B seperti itu ya. Jadi ini A, ini B, bisa saja ini satu atau dua ya. Untuk sementara saya menggunakan kata-katanya menggunakan simbol dulu itu. Ini A, B, C seperti ini ya. Dan sekarang terbangun B. Dengan B-nya ini belum terlihat selesai, belum. Memang ini ada tanda merah di sini sebagai akhir gelombang turunnya, tapi ini bukan menandakan turun, bukan. Ini hanya potensi akan turun, titik akhir turunnya adalah di sini. Ya. Untuk menandakan gelombang turun itu di dalam Elliott Wave modern, strategi Cidurian itu adalah bentuk gelombangnya seperti ini. Jadi A yang dari sini ke sini A, ini baru B yang terbentuk B. Nanti B sini nanti turun C, D, E seperti itu ya. Walaupun ini tidak harus selalu, tapi kemungkinan besar akan terjadi, sering terjadi seperti ini ya, ciri-cirinya. Jadi kita tunggu dulu walaupun sudah naik nih macam. Kecuali kalau ini melewati titik ini ya. Kalau dia melewati titik ini bisa sampai sini, berarti BC-nya tidak ada. Dari D langsung ke E, nanti ada korektif dulu di sini, baru dia naik lagi. Ya, ini sebagai gelombang awal, sebagai panduan untuk reversalnya adalah gelombang ini dari tinggi sini ke sini. Oke. Nah, gelombang dari turunnya sendiri itu adalah merupakan gelombang, kalau saya gambarkan ini adalah ini A, ini B, ini C. Oke. Pertanyaannya, walaupun ini sudah terbangun ke atas, apakah ini sudah berakhir atau belum? Sebagai cara yang paling mudah adalah menggunakan alat ukur Fibonacci. Fibonacci-nya adalah di sini dia sudah mendekati 1,382. Ini adalah salah satu batasan sebuah korektif zigzag, adalah C-nya adalah di 1,382. Nah, kalau kita ukur, mungkin barangkali kalau kita lihat misalnya dengan melihat bentuk bentuk candlestick-nya seperti ini, maka bentuknya ini adalah, katakanlah ini adalah sebuah ciri-ciri sebagai reversal. Kalau ini ada sebuah ciri-ciri reversal, maka dengan tanda ukur ini harusnya sudah memperlihatkan bahwa kemungkinan besar naik. Anda silakan menggunakan tanda-tanda, bisa menggunakan candlestick ya. Jadi candlestick sekarang ini kalau ada tanda-tanda sebagai reversal, misalnya ini sekarang reversal, maka kemungkinan besar ini adalah memang reversal. Seperti itu ya. Karena persyaratan sebagai zigzagnya itu sudah memenuhi syarat. Atau mungkin Anda menggunakan indikator lainnya, katakanlah stokastik ataupun MA ya, MA 20, MA berapapun, yang misalnya sudah terjadi cross gitu ya. Nah, kalau di sini di Elliott Wave modern ini salah satunya menggunakan ini. Ini tandanya adalah ini. Jadi sekarang sebenarnya sudah menandakan tanda validasi bahwa ini sudah siap-siap akan berakhir. Ya, sudah menandakan bahwa ini sebagai akhir gelombang. Ya. Ya, ini sudah ada tanda-tandanya.
Kompir validasi pertama ini. Nah, validasi keduanya adalah tingginya gelombang ini. Jadi kalau saya gambarkan ini sebuah horizontal. Nah, ini ya. Maka saya buang. Maka garis ini adalah merupakan sebagai garis breakout ya. Kalau dia satu gelombang melewati ini close di sini, maka itu sudah menandakan gelombang ini adalah sudah berakhir. Oke. Jadi nanti kalau ini sudah melewati di sini, misalnya kita sudah bisa melakukan sell. Buy ya. Buy tentunya dengan ketinggiannya adalah katakanlah di sini kalau kita berdasarkan ini ketinggiannya adalah kalau misalnya kita harus mengukur yang gelombang ini ya. Pola ini itu saya kasih warnanya misalnya hijau. Nah, yang garis hijau ini polanya apa? Kita ukur polanya sebagai pola apakah dia korektif flat atau zigzag. Kita ukur dari sini Fibonacci-nya sampai sini. Lihat di sini. Ya. Dia sudah melewati 1,8. Maka ini adalah flat. Ya, flat dengan sebagai B-nya B gagal, B-nya B gagal, kalau berarti terjadi ini B gagal. Kalau dia B gagal, maka flatnya kemungkinan besar adalah jenis flat perpanjangan atau tak teratur. Jadi ini di mana titik C-nya akan melewati kebanyakannya adalah melewati ini. Kalau dia flat gagal, tapi ternyata flatnya pun juga katakanlah sebagai C gagal. Kalau C gagal berarti ini adalah hanya C-nya hanya setinggi titik B. Ya, kurang dari itu ya di sini. Nah, ini C gagal. Kalau ini terjadi, maka ini adalah gelombangnya setelah C ini akan turun bearish ya, melanjut ke bawah. Dengan melihat kita harus melihat dan perhatikan gelombang di time frame yang lebih besarnya. Berarti ini adalah kalau lihat time frame lebih besarnya bahwa ini adalah gagal untuk melakukan katakanlah kalau sampai sini dia sampai misalnya di sini, maka ini gagal, dia akan reversal lagi ya, masih merupakan sebuah area korektif untuk time frame H4-nya. Ya. Jadi di time frame H4-nya sekarang itu boleh dikatakan kita belum masuk ke market. Tapi kalau di time frame H1 ya bisa masuk buy pada saat dia katakan sudah melewati breakout ini. Dengan catatan bahwa pada saat dia mendekati titik ini, tinggi di sekitar sini, kita harus hati-hati memperhatikan ya. Jangan sampai ini, karena ini kemungkinan sampai sini, boleh sampai sini, bisa seperti ini maupun melewati ini juga mungkin. Maka kita lihat sinyal di sini seperti apa. Kalau ada ciri-ciri bahwa dia udah mau selesai, ya, maka kita close di sini. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya masuk bisa di sini, stop lossnya di mana? Stop lossnya paling gampang adalah ambil titik paling bawah yang di sini, dikurangi spreadnya. Berapa gitu ya? Kurangi 3 misalnya, 3 poin sampai sini. Stop lossnya, taking profitnya, jangan sekali-kali melakukan taking profit. Kalau di Elliott Wave modern. Ya, jangan. Karena tidak ada kemungkinan bahwa ini adalah melewati atau memang bisa di sini juga. Jadi pada saat misalnya di sini bisa saja kita teledor bahwa ini TP-nya di sini, taking profit di sini, dia turun ke bawah, menukik lagi, membangun korektif baru di 4 jamnya. Sehingga bisa jadi stop loss yang ini akan tersentuh. Ya, seperti itu. Jadi sekarang posisinya adalah kita akan melakukan kalau menyentuh breakout ini, maka kita lakukan buy ya. Dan ini memperlihatkan bahwa gelombang ini adalah berakhir. Karena bentuknya katakan dia langsung di sini, maka gelombang ini pun juga menyatakan sebagai gelombang awal bullish. Ya. Nah, begitu ya. Ini saya kasih biru, hijau, seperti itu.
Tapi kalau dia membangun seperti ini, maka yang ini adalah di sini. Awal bulusnya ini yang ini. Seperti itu. Nah, dia naik ke atas. Nah, seperti yang di sini. Ini awal bearisnya adalah bukan yang ini, bukan, tapi yang ini. Kenapa begitu? Juga bukan yang, yang ini awal. Kalau ini akhir dari bullish ya, akhir gelombangnya, maka awal gelombangnya adalah yang ini. Dari sini. Kenapa begitu? Oke, sorry. Ini awal gelombangnya karena ininya naik di sini. Oke. Nanti awal gelombangnya di sini juga sama. Ya, tadi karena ini turunnya melewati titik tinggi terakhir, naik terakhir di sini. Ini kontra trend di sini, ternyata melewati kontra trend. Pada saat dia melewati ini, maka ini sudah menyatakan bahwa bullishnya sudah berakhir. Mungkin di H1 nggak kelihatan bahwa ini. Mungkin kalau di time frame yang lebih kecil, ya. Nah, time frame, ini awal gelombangnya yang ini. Awal gelombang naik itu yang ini. Ya, di time frame yang lebih kecil di sini. Kenapa? Karena ini kontra trendnya ini benar-benar mengakhiri dari gelombang ini. Tapi kalau bisa dia di sini sampai di sini, katakan di sini, maka ini adalah yang ini yang akan lakukan. Ya, seperti ini. Sorry, ini pun juga sama kontra trendnya yang ini, ya, yang awal bearishnya yang ini. Coba saya lihat yang time frame yang lebih kecilnya. Saya hanya untuk melihat. Iya betul, ternyata awalnya di sini semua sama karena dia melewati ini ya. Tren awal gelombang terakhir naiknya di sini, dilewati kontraknya sampai ke sini langsung. Oke. Ini, jadi sekarang ininya adalah ini, sedangkan bisa jadi bahwa ininya adalah awal dari gelombang naiknya adalah yang ini. Kita lihat yang gelombang naiknya apakah langsung melewati sini, breakout di sini, seperti itu. Ya, kalau sudah melewati, bisa saja kalau untuk ininya kita mengamatinya di candle. Ingat, ininya harus ada close yang melewati breakout. Pada saat dia melewati breakout di sini misalnya ganti gelombang, maka pada saat pergantian gelombang itu kita bisa langsung melakukan yang namanya buy. Ya, karena gelombang awal di sini. Nanti di stop lossnya yang ini, paling bawah ini. Taking profit jangan dipasang. Ya, kita perhatikan saja sampai di sini. Pada saat dia mendekati sini dan kalau ada ciri-ciri dia sudah katakanlah seperti ini gelombangnya ya. Ada seperti ini gelombangnya ya. Ya pada saat ya gelombang ciri-ciri akan turun, maka kita bisa close. Jangan pakai taking profit. Kecuali kalau kita ukur dari sini ke sini taking ada sekitar 20 pips, silakan Anda coba saya ukur dulu. Jadi kalau kita sampai sini berapa ada sampai 20? Oh ada ya. 53. Oh ya boleh silakan. Anda bisa taking profit di 20 dan 20 pips ataupun 30 pips ya. Dan silakan karena ini sampai yang terakhirnya pun juga sekitar 60-an. Ya. Atau ya paling aman tadi. Jangan pakai taking profit, tunggu memang ciri-ciri sini sudah berakhir baru kita close. Oke. Jadi sekian dulu barangkali analisa di pound sterling. Ingat sebelum ini silakan Anda like, Anda subscribe ya. Ataupun Anda sharing. Saya sangat berterima kasih kalau ide-ide atau video ini Anda sharing juga di medsos Anda. Ini ya. Suatu kehormatan bagi saya. Nah, bagi Anda yang ingin detail lagi aturan-aturan terkait dengan katakanlah gelombang Elliott wave gelombang zigzag, gelombang corrective flat ataupun triangle, terus ciri-ciri awal akhir dari menentukan awal
dan akhir dan awal sebuah gelombang, ya. Gitu. Yang lebih detail lagi, penggunaan Fibonacci, ekspansi maupun retraksinya, silakan Anda inbox ke saya. Dan dalam waktu dekat ini memang saya juga akan membuka kelas baru seperti biasa. Setiap Ramadan saya membuka kelas baru, yaitu eksekutif pelatihan untuk Elliott Web modern yang lengkap, ya. Dan untuk kelas baru ini, kalau selama Ramadan biasanya ada diskon, ya, paket khusus, ya. Jadi kita isi waktu luang selama Ramadan bagi umat Islamnya, bagi Anda sebagai yang beragama Islam, untuk kita isi bareng, mempelajari, memperdalam salah satu analisa teknikal yang menurut saya powerful sekali, Elliott Web modern. Detail dijelaskan kenapa saya memilih Elliott Web modern dibandingkan Elliott Web biasa, apa perbedaannya, ya. Terus dibandingkan dengan misalnya katakanlah dengan analisa teknikal lain yang berbentuk gelombang, katakan misalnya harmonik, pola sinus dan lain sebagainya. Apa perbedaan-perbedaannya? Apa yang menjadi kelebihan dari Elliott Web modern ini? Akan kita bahas di pelatihan eksekutif yang dimulai di bulan Ramadan, di bulan puasa tadi, ya. Mungkin barangkali kalau sudah ada pesertanya 3, bisa kita lanjut, bisa kita mulai walaupun misalnya di minggu-minggu ini, silakan saja. Oke, sekian dulu penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.